Hai Sobat Murid, selamat datang kembali di channel Champ on You. Pada hari yang cerah ini, kita akan belajar tentang perencanaan usaha pengolahan makanan awetan dari bahan pangan nabati. Nah, materi ini merupakan salah satu bab pada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan dengan submateri pengolahan untuk kelas 10 MIPA dan juga IPS. Tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita belajar. Tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah: pertama, peserta didik atau sobat murid dapat menjelaskan komponen-komponen yang ada pada perencanaan usaha. Yang kedua, peserta didik atau sobat murid dapat menyusun perencanaan usaha. Membuat perencanaan usaha pengolahan makanan awetan dari bahan nabati. Ya, namanya perencanaan ya sobat murid. Nah, ini sangat erat hubungannya dengan proposal. Nah, untuk sobat murid yang mungkin dulu pernah berkecimpung dalam organisasi sekolah atau di luar sekolah, sudah hatam betul ya yang namanya proposal. Nah, di sini pada usaha kita akan juga dibahas tentang pembuatan proposal. Proposal sederhana untuk rencana usaha. Ya, contoh-contohnya seperti ini ya sobat murid, tapi yang ditampilkan ini bukan contoh proposal usaha pengolahan atau makanan awetan. Di sini contohnya adalah proposal usaha kerajinan. Bagian-bagian dari proposal. Ya, yang pertama cover atau halaman sampul ya. Karena cover atau sampul ini juga penting ya, menyangkut identitas. Selanjutnya ada ringkasan proyek. Kemudian daftar isi, bab 1 pendahuluan, bab 2 metode pelaksanaan, bab 3 target keluaran, bab 4 rencana biaya, bab 5 penutup. Mungkin sobat murid juga pernah mempelajari bagian-bagian dari proposal di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kurang lebihnya sama sobat murid, hanya saja di sini lebih detail untuk rencana usaha. Baik sobat murid, kita sekarang masuk kepada pembahasan proposal rencana usaha. Nah, pada layar sobat murid sekarang sudah saya tampilkan soft copy-nya. Kita akan bahas sama-sama di sini dari masing-masing bagian. Yang pertama adalah halaman sampul atau cover. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, pada halaman sampul atau cover berisi identitas dari kita selaku pelaku usaha juga produk kita. Nah, ini yang terpampang di sini, tertampilkan di sini secara sederhananya. Namun, sobat murid bisa mendekorasi sekreatif mungkin untuk halaman sampul atau cover, sehingga bisa sangat menarik proposal dari sobat murid. Yang pertama judul ya, karena nanti berhubungan dengan pengolahan, maka judulnya usaha pengolahan makanan awetan dari bahan nabati. Bisa juga langsung sobat murid judul usaha, misalnya kita ambil manisan ya, usaha manisan mangga atau usaha manisan jambu. Nah, sobat murid bisa menuliskan langsung pada judulnya. Dan juga sobat murid bisa menyisipkan contoh dari produk sobat murid ya. Kalau di sini kita kan contohnya kerajinan ya, bisa ditampilkan kerajinannya. Lebih baik kalau sudah ada foto kerajinan yang memang produksi dari sobat murid sendiri. Kalau belum ada, mungkin boleh searching ya, atau berselancar di internet untuk mencari fotonya. Kemudian boleh juga identitas kita selaku pelaku usaha, nama jelas, juga kelasnya. Kalaupun nanti berkelompok, sobat murid bisa dijabarkan di sini siapa saja anggota kelompoknya serta kelasnya. Bagian selanjutnya ada ringkasan proyek. Ringkasan proyek ini mirip dengan abstrak pada karya tulis ilmiah. Nah, abstrak itu kan berupa ringkasan ya yang ada dalam karya tulis tersebut. Ringkasan proyek sama. Jadi ringkasan yang ada dari proposal usaha kita.
Di sini ada manajemen, pemasaran, keuangan, juga daftar riwayat hidup pengelola atau pelaku usaha. Ya, ketika nanti kalian berkelompok, maka daftar riwayat hidupnya ditulis sejumlah dengan anggota ya masing-masing. Nanti bisa dikopas terus-terusan sejumlah anggotanya. Dan pada ringkasan proyek ini, saran dari saya adalah dikerjakan ketika sudah semua bab rampung. Ya, bab 1 sampai bab 5 rampung, maka kalian dapat mengisi semua yang ada di sini. Ya, kalau kalian kerjakan di awal, nanti kalian lebih pusing gitu ya, karena belum ada nih hasil diskusi untuk bab 1 sampai 5. Ya, di sini semuanya dijabarkan. Karena tadi, balik lagi, ini adalah ringkasan dari proposal usaha kita. Dengan harapan ketika membuka bagian ringkasan proyek, pembaca itu sudah langsung paham isi dari proposal kita. Seperti itu. Meningkat pada bagian selanjutnya, yaitu daftar isi. Ya, daftar isi juga merupakan hal yang penting untuk karya tulis, khususnya juga di yang kita pelajari sekarang, proposal rencana usaha. Nah, daftar isi ini sekarang sudah sangat dipermudah ya. Pada Microsoft Word memang sudah ada bagiannya untuk otomatisasi daftar isi. Nah, ini sudah dirancang oleh saya, juga nanti kalian tinggal di update field aja nih, sehingga sudah mengikuti kalaupun nanti ke enter atau mungkin kalian merapihkan ya, nomor-nomor halamannya sudah langsung otomatis berubah, tinggal diklik yang update field, seperti itu. Nah, nanti bagaimana teknis pembuatannya bisa didiskusikan bersama dengan guru TIK kalian masing-masing. Lihat di sini ada 4 subbabnya, yaitu judul kegiatan, status usaha, rasional kegiatan, juga tujuan kegiatan. Ya, ini secara simpelnya. Kalau memang mau ditambahkan dengan subbab lain, boleh. Ya, yang pertama judul kegiatan. Nah, nanti kalian bisa ganti dengan produk kalian. Kalau tadi kita membuat manisan, maka usaha manisan mangga. Ya, boleh di sini ditulis ya. Dicocokkan, disesuaikan dengan produk kalian. Kemudian pada status usaha, karena yang kalian buat produknya atau yang kalian produksi itu merupakan pengembangan ya, boleh nanti ditulis usaha pengembangan. Gitu, karena kalian juga tidak menciptakan sesuatu yang baru, jadi dikembangkan ya, atau berinovasi. Kemudian rasional kegiatan. Nah, rasional kegiatan di sini adalah alasan rasional kalian memilih memproduksi produk tersebut. Misalnya pada contoh di sini kan adalah bando unik ya, kerajinan. Jadi nanti alasannya dituliskan pertimbangannya bando ini sudah menjadi kebutuhan pokok manusia, kemudian bahan bakunya tidak terlalu sulit untuk didapat, dan lainnya. Jadi kalian jabarkan nih alasan yang rasional kalian memproduksi produk tersebut. Kemudian subbab yang keempat adalah tujuan kegiatan. Nah, tujuan kegiatan bisa dimulai dari pembelajaran ya, kemudian mengasah kemampuan wirausaha, dan kemudian berlanjut juga dengan produknya gitu. Kalau tujuan kegiatan saya rasa tidak ada masalah ya, karena di setiap karya tulis pun juga pada bab pendahuluan terdapat subbab tujuan kegiatan. Nah, baik sobat murid, kira-kira seperti ini untuk bab 1 pendahuluan. Melanjut kepada bab 2, yaitu metode pelaksanaan. Ya, pada metode pelaksanaan ini terdiri dari beberapa subbab. Yang pertama adalah produk. Pada bagian produk ini, sobat murid jabarkan, deskripsikan produk yang sobat murid buat. Ya, dengan kalimat yang persuasif itu boleh. Kemudian subbab yang kedua ada bahan baku. Sobat murid juga jabarkan bahan-bahan apa yang sobat murid gunakan untuk memproduksi produk yang sobat murid akan usahakan. Juga boleh di sini ditambahkan alatnya ya sobat murid. Kemudian proses produksi. Nah, proses produksi sobat murid jabarkan langkah-langkahnya ya, secara mendetail bagaimana sobat murid memproduksi produk tersebut. Kemudian melanjut pada subbab yang D, yaitu pemasaran. Nah, di sini segmenting juga targeting. Kira-kira pasar apa yang sobat murid bidik
untuk jadi konsumen Sobat Murid. Tidak perlu terlalu detail seperti ini ya, 5% dari jumlah warga di kecamatan A gitu ya, itu tidak perlu seperti itu ya, yang simpel saja. Misalnya Sobat Murid punya segmen pasar daerah A dengan jumlah konsumen ya, targetnya boleh misalnya 100 orang per hari atau 100 orang per bulan ya. Itu nanti Sobat Murid bisa diskusikan dengan kelompok Sobat Murid. Lanjut ke subbab E, yaitu tempat produksi. Nah, tempat produksi ini sebenarnya bebas ya Sobat Murid. Kalau memang ada lokasi yang memang cocok untuk jadi tempat produksi Sobat Murid, silakan ya. Tapi ini memang tidak melakukan produksi secara langsung bersama-sama dengan kelompok ya Sobat Murid. Pilih saja misalnya salah satu lokasi rumah Sobat Murid. Kemudian F, strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran ini banyak ya, bisa online, bisa offline. Nah, tinggal Sobat Murid diskusikan saja mana yang kira-kira cocok strateginya digunakan untuk memasarkan produk Sobat Murid. Misalnya seperti yang dicontoh nih, ada menyebarkan brosur ya, atau mendatangi langsung konsumen. Misalnya Sobat Murid juga punya ide untuk memasarkan secara online ya dengan jasa endorsement, itu boleh Sobat Murid ya, sekreatif Sobat Murid untuk strategi pemasarannya. Melanjut ke subbab yang G, analisis SWOT atau SWOT. Nah, ini analisis yang sangat penting untuk sebuah rencana ya Sobat Murid. Jadi analisis SWOT itu ya, SWOT atau SWOT ini adalah sebenarnya singkatan ya, strength, weakness, ini agak typo ya, opportunities, juga threat atau ancaman. Nah, Sobat Murid bisa coba lihat contohnya terlebih dahulu ya. Misalnya di sini Sobat Murid mau membuat manisan ya, tadi manisan buah misalnya. Nanti Sobat Murid analisis nih SWOT-nya, SWOT-nya. Untuk poin 1 dan 2 yaitu strength dan weakness itu adalah faktor internal Sobat Murid ya, faktor internal. Jadi yang berasal dari produk Sobat Murid itu sendiri ataupun dari kita sebagai pelaku usaha. Kemudian untuk yang ketiga dan 4 yaitu opportunities dan juga threat, ini merupakan faktor eksternal ya, dari luar usaha kita atau produk kita, seperti itu ya. Untuk strength itu kekuatan. Jadi kekuatan apa atau kelebihan apa yang ada dari produk dan juga kita sebagai pelaku usahanya. Misalnya di sini bando sudah menjadi kebutuhan pokok dan dicari terus-menerus oleh banyak orang, khususnya kaum wanita misalnya. Kalau kita manisan buah, mungkin strength kita adalah rasa dari manisan buah kita yang manis dan menyegarkan dan disukai oleh banyak orang. Contohnya seperti itu, dan boleh lainnya kekuatan. Kemudian weakness atau kelemahan. Nah, bukan berarti kelemahan yang tidak bisa kita atasi ya Sobat Murid, justru menjadi tantangan untuk kita sebagai pelaku usaha bisa memperbaikinya dan membuat kita menjadi lebih baik lagi. Nah, kalau di weakness ini, Sobat Murid juga harus bisa menganalisisnya supaya kita bisa menjadi lebih baik lagi seperti yang tadi saya katakan. Contohnya misalnya adalah harga bahan baku yang naik turun ya, fluktuatif. Dan itu juga jadinya membuat Sobat Murid mungkin akan sedikit banyak perubahan pada perencanaan biayanya. Karena kan tadi harga bahan bakunya naik turun. Nah, itu salah satu weakness-nya. Atau mungkin juga dengan misalnya pegawai Sobat Murid yang belum paham tentang teknologi pemasaran, itu juga bisa menjadi kelemahan atau weakness atau tantangan untuk kita. Selanjutnya, opportunities atau juga peluang ataupun kesempatan ya. Sobat Murid juga bisa menganalisisnya. Seperti yang tadi saya katakan, ini merupakan faktor eksternal. Nah, kira-kira faktor eksternal apa yang bisa jadi peluang kita? Nah, contohnya bahan baku yang mudah didapat ya, kemudian misalnya suppliernya sudah dapat nih Sobat Murid gitu, itu bisa menjadi kesempatan atau peluang kita. Yang keempat ada threat atau ancaman. Jadi kita juga bisa nih Sobat Murid menganalisis lebih jauh tentang ancaman-ancaman untuk usaha kita.
Yang paling sering jadi ancaman itu biasanya adalah pesaing. Ya, pesaing yang menjual produk yang sama atau mirip dengan lokasi yang berdekatan. Nah, itu menjadi sebuah ancaman untuk usaha kita. Namun tetap kalau kita membuat usaha pasti ada keunikannya masing-masing ya Sobat Murid. Nah, itu bisa kita lebih, keunikan dari produk kita bisa kita lebih kembangkan lagi sehingga kita tidak kalah saing. Gitu. Nah, itu sedikit tentang analisis SWOT atau SWOT yang ada pada bab 2, metode pelaksanaan. Ya, kira-kira seperti itu Sobat Murid untuk bab 2, metode pelaksanaan. Baik, kita masuk kepada bab 3, target keluaran. Ya, bab 3 ini terdiri dari 3 sub-bab, yaitu target produk, target konsumen, juga target pendapatan. Target produk. Nah, ini sebenarnya sedikit penjabaran tadi ya dari bab 2 ya, terkait pemasaran. Ya, pada target produk ini Sobat Murid jabarkan kira-kira berapa target produk yang akan Sobat Murid hasilkan. Misalnya dalam kurun waktu 1 bulan atau dalam kurun waktu 1 tahun ya. Boleh Sobat Murid jabarkan di sini. Kemudian target konsumen. Nah, target konsumen ini lebih detail lagi dari yang bab 2 tadi. Sobat Murid mau target konsumen seperti apa? Misalnya dengan manisan mangga tadi, Sobat Murid mau target konsumennya itu dengan usia sekolah dasar sampai dengan ibu-ibu. Nah, target Sobat Murid tulis di target konsumen. Kalau mau dari usia silakan Sobat Murid. Misalnya usia 12 tahun hingga 40 tahun. Itu boleh Sobat Murid jabarkan di sini. Juga Sobat Murid boleh nih kira-kira dalam kurun waktu tertentu berapa orang ya yang Sobat Murid targetkan untuk menjadi konsumen Sobat Murid. Ya, misalnya seperti yang dijabarkan di dalam contoh, 11 orang per hari atau 278 orang per bulan ya. Boleh Sobat Murid jabarkan seperti itu. Kemudian untuk target pendapatan ya, target pendapatan ini boleh nanti di relasikan ya, dihubungkan dengan bab 4 dari rencana biaya. Nah, nanti Sobat Murid menghitung terlebih dahulu nih kira-kira target pendapatannya berapa dengan keuntungan berapa per harinya atau per bulannya. Nah, seperti itu untuk bab 3, target keluaran. Selanjutnya bab 4, rencana biaya. Nah, rencana biaya ini Sobat Murid nanti ada video pembelajaran tersendiri karena Sobat Murid harus mengetahui secara detail bagaimana penghitungan rencana biaya untuk usaha kita. Nah, boleh nanti kita lihat-lihat dulu ya sekilas untuk penulisannya pada proposal rencana usaha kita. Nanti ada biaya operasi yang dijabarkan oleh Sobat Murid dengan kelompoknya. Ada bahan baku juga bahan pembantu. Nah, bahan baku yang jelas Sobat Murid pakai dan langsung habis misalnya untuk produksi produk Sobat Murid. Nah, di samping itu juga ada bahan pembantu Sobat Murid yang mungkin bukan dari inti bahan yang Sobat Murid pakai produksi, tapi membantu untuk proses produksi Sobat Murid. Gitu. Kemudian nanti ada penjumlahan keduanya ya. Untuk penjumlahan ini bisa sekali pakai ya atau sekali produksi atau misalnya sekali produksi itu per hari. Ya boleh ditulis demikian Sobat Murid ya. Dan juga kapasitas produk. Kira-kira dari modal sekian Sobat Murid ini bisa memproduksi berapa produk. Nah, Sobat Murid harus bisa memprediksinya. Nah, nanti baru hitung-hitungan Sobat Murid ya akan dipelajari lebih lanjut pada video perhitungan biaya produksi. Meningkat pada bab terakhir yaitu bab 5 penutup. Nah, pada bab 5 penutup ini Sobat Murid melampirkan kesimpulan juga saran dari proposal rencana usaha Sobat Murid. Kesimpulannya bisa Sobat Murid jabarkan ya tentang produk Sobat Murid, kemudian juga sedikit proses dan juga targetnya. Dan untuk saran, Sobat Murid boleh menuliskan kira-kira apa yang perlu diperbaiki dari rencana usaha ini. Untuk bab penutup ini, saya rasa tidak ada kesulitan ya Sobat Murid.
Baik Sobat Murid, kita sudah sampai di penghujung video pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menonton video saya. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, silakan klik tombol like, komen, dan share untuk berbagi ilmu kepada sesama. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk kamu yang ingin terus belajar bersama di Champ on You. Saya Brenda Karina mengucapkan sampai jumpa.